Pasukan besar itu sedang menuju ke bintang kelima. Namun kali ini, Chu Feng tidak membiarkan klan Lingshan mengemudikan kapal perang, tetapi meminta patriark klan Huang Futian untuk mengemudikannya. Karena Chu Feng memberi klan Dewa Roh tugas yang relatif penting, yaitu menyiapkan susunan teleportasi yang andal dan kuat yang dapat memindahkan semua orang ke lokasi tertentu. Alasannya adalah karena Chu Feng tidak hanya dapat merasakan lokasi bintang kelima ini. Chu Feng juga bisa merasakan bahwa bintang kelima ini benar-benar berbeda dari 4 bintang sebelumnya. Untuk 4 bintang pertama, kehidupan akan terancam hanya jika warisannya gagal. Tetapi bintang kelima ini sendiri mengandung bahaya yang tidak ada hubungannya dengan pewarisan. Hal yang paling menyusahkan adalah Chu Feng dapat merasakan bahaya dari jarak jauh, tetapi dia tidak yakin jenis bahaya apa itu. Chu Feng, benarkah semakin jauh kau pergi ke bintang-bintang, semakin sulit untuk mendapatkan warisan? Setelah mengetahui apa yang dikatakan Chu Feng, Huang Fu Sengyu bertanya kepada Chu Feng dengan berat hati. Yah, seperti itulah kelihatannya sekarang. Dan bahaya bintang kelima ini lebih dari sekadar menerima warisan. Namun, bahaya dan peluang selalu ada. Semakin besar kesulitannya, semakin besar pula imbalan yang akan Anda dapatkan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun, setelah Chu Feng selesai berbicara, ekspresi Huang Fu Sengyu menjadi semakin khawatir. Saudara Sengyu, jangan merasa tertekan. Song Yun bisa mewarisi tempat ini, kata Chu Feng. Song Yun. Mendengar ini, Huang Fu Sengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Song Yun. Kamu, benar-benar ingin gadis ini mendapatkan bintang kelima. Meskipun Song Yun berkata begitu dia tiba bahwa dia akan membantu Chu Feng. Namun Huang Fu Sengyu tidak menganggapnya benar. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang Song Yun sebelumnya, dan Song Yun juga menyembunyikan tingkat kultivasinya saat ini, tetapi dia secara tidak sadar merasa bahwa Song Yun jauh lebih rendah darinya. Dia selalu merasa bahwa tugas berikutnya untuk mewarisi bintang-bintang akan menjadi miliknya. Ini juga sebabnya dia begitu gugup. Karena dia telah menyaksikan kekuatan Star Heritage, dia tidak memiliki keyakinan seperti itu sama sekali. Jangan khawatir, dia sebenarnya sangat kuat, kata Chu Feng, lalu menatap Song Yun, benarkan? Aku tidak terlalu kuat, tapi aku pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan kakak Chu Feng, kata Song Yun sambil tersenyum. Namun tak lama kemudian, ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Ada apa, kakak? Xiao Yuer memperhatikan perubahan ekspresi Chu Feng dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Pada saat yang sama, yang lain juga menatap Chu Feng dengan gugup. Ekspresi Chu Feng tidak akan berubah tanpa alasan. Dia pasti menyadari sesuatu. Sebagian besar dari apa yang diperhatikan Chu Feng terkait dengan makam kuno, yang tentu saja ada hubungannya dengan makam tersebut. Seseorang telah mulai memecahkan warisan bintang kelima, kata Chu Feng. Ah! Mendengar ini, semua orang menjadi semakin gugup. Teman muda Chu Feng, apakah kamu perlu mempercepat? Kalau begitu, klan kita bisa mempercepat dengan garis keturunannya, kata kepala keluarga klan Huang Futian. Tidak perlu. Warisan bintang kelima tidak sesederhana itu. Dia tidak akan bisa memecahkannya dengan sukses dalam waktu singkat. Kami sedang dalam jalur cepat, jadi kami pasti akan tiba tepat waktu. Chu Feng tentu saja menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempercepat garis keturunan. Bukannya mustahil untuk membayar harganya, tetapi tergantung pada situasinya. Pada situasi saat ini, hal itu tidak diperlukan. Pada saat ini, suara dandan terdengar di telinga Chu Feng. Chu Feng, siapa kenalanmu kali ini? Coba tebak. Dibandingkan yang lain, dandan sama sekali tidak gugup. Malah, ia menantikan siapa yang akan meraih bintang kelima. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau itu seseorang yang kamu kenal? Mungkin itu hanya kebetulan sebelumnya, kata Chu Feng. Tebakan. Mungkinkah itu Xian Miao Miao? Saat ini, meskipun semua warisan tidak memiliki batasan usia, tampaknya yang tertarik padanya adalah kaum muda. Di antara anak-anak muda berbakat yang kau kenal, hampir semuanya ada di sini. Satu-satunya yang tersisa adalah gadis kecil Xian Miao Miao, kata Dandan.
Sepertinya begitu. Tapi, itu bukan kebetulan. Chu Feng tersenyum. Meski saat ini tidak tampak seperti suatu kebetulan, Chu Feng selalu merasa bahwa itu mungkin hanya suatu kebetulan. Chu Feng, mengapa menurutmu ini bukan kebetulan? Katakan padaku apa pendapatmu, tanya Dandan. Menurutku itu bukan suatu kebetulan. Saya pikir kedua kemungkinan itu mungkin. Yang pertama memang seperti yang kau katakan. Pihak lain mungkin akan mengincarku. Jadi, orang-orang yang berhasil menembus Seven Stars semuanya adalah orang-orang yang kukenal dan punya hubungan baik denganku. Tapi ada kemungkinan kedua, itu makam kuno. Karena sebagian besar dunia makam telah meninggalkan warisan. Warisan itu sendiri memerlukan pencarian penerus yang cocok. Pemilik tempat ini sangat cerdik, dan dunia seni bela diri saat ini memiliki banyak batasan. Tidak mengherankan jika ia mampu menemukan penerus yang cocok untuk para pendahulu yang telah meninggal. Mungkin dia hanya ingin mencari penerus yang cocok untuk para senior itu, jadi dia memilih junior yang berbakat. Kebetulan sekali anak-anak muda ini semuanya adalah orang-orang yang kukenal. Chu Feng memberikan analisisnya. Dandan mengangkat dagunya sambil berpikir, lalu tersenyum dan berkata, kau ada benarnya. Kali ini perjalanannya agak jauh, tetapi setelah beberapa saat, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya melihat bintang kelima. Bintang kelima ini tampak sangat aneh. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan saja, orang-orang akan merasakan bahaya yang luar biasa. Terlebih lagi, sebagian besar dunia makam, tidak peduli apapun pemandangan di dalamnya, tampak seperti batu nisan besar dari luar. Namun ada dua batu nisan yang berdiri di permukaan dunia makam ini. Tuan Chu Feng, formasi teleportasi yang saya buat sangat efektif, tetapi membutuhkan biaya untuk mengaktifkannya. Selama periode ini, kami tidak akan dapat membentuk formasi dan meminjamkan kultivasi klan kami kepada Master Chu Feng. Namun, jika pertempuran benar-benar diperlukan, kita dapat langsung mengerahkan formasi kita. Pada saat ini, Shen Hui berkata kepada Chu Feng, serahkan saja padamu, tapi jika kau melihat ada yang tidak beres, kau bisa langsung mengaktifkan formasi teleportasi dan membawa semua orang ke tempat aman, kata Chu Feng. Saya mengerti. Shen Hui mengangguk. Setelah itu, semua kapal perang bergerak maju dengan kecepatan penuh, akhirnya melewati kekuatan penghalang dan memasuki dunia itu. Ketika Chu Feng dan yang lainnya benar-benar melangkah ke dunia itu, mereka menemukan dunia itu dipenuhi tulang belulang. Hal ini membuat keanehan tempat ini menjadi lebih intens. Namun yang menjadi perhatian orang saat ini bukanlah pemandangannya, melainkan siapa yang memulai mewarisi tempat ini. Klan Dewa Roh secara langsung menggunakan metode observasi, dan setiap orang dapat langsung mengunci target tanpa menggunakan cara lain. Pemandangan yang awalnya jauh, tiba-tiba menjadi jelas. Seseorang memang sedang memecah formasi itu. Tapi, itu bukan manusia. Karena orang ini tingginya 8 meter dan tubuhnya dilapisi baju besi, dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia, melainkan iblis. Apakah itu dia? Tetapi ketika dia melihat orang ini, Chu Feng terkejut. Dan benar, ini memang seorang kenalan.